Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Dan hingga saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali untuk senantiasa datang kepadamu, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Allah menghadirkan atau membukakan atau membuat sebuah penyingkapan atau wahyu kepada Yohanes. Ketika Yohanes mendapatkan anugerah itu, ketika dia berada di Pulau Patmos, dia sungguh-sungguh dibawa oleh Tuhan untuk melihat apa yang akan terjadi ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang menebus kita di dalam Kristus Yesus itu, menghadirkan anugerah keselamatan, bahwa pada saatnya, pada waktunya, pada hari Tuhan itu, seluruh orang-orang percaya, orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan, semua yang datang dari berbagai suku bangsa, dari seluruh penjuru mata angin dunia ini, orang-orang yang telah menerima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima pengampunan dan keselamatan yang kekal, semuanya akan berbondong-bondong berkumpul, dan semuanya hidup dituntun, dipimpin oleh Sang Gembala kehidupan itu, Gembala yang kekal itu, yaitu Anak Domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa situasi di sana atau keadaan di sana adalah keadaan yang sangat berbeda dari apa yang terjadi atau yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Jika di dunia ini setiap hari kita pasti merasa lapar perut, tapi tidak hanya lapar perut, lapar mata, lapar keinginan, dan berbagai macam rasa lapar yang bisa kita alami. Tetapi ada banyak juga orang yang mengalami rasa lapar perut karena tidak mendapatkan makanan, susah mendapatkan pekerjaan, gagal panen, atau bangkrut di pekerjaannya, usahanya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Atau rasa dahaga, rasa haus. Bisa orang haus akan air, tetapi bisa juga banyak orang haus akan banyak keinginan yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan itu semua, rasa lapar tadi, rasa dahaga itu membuat banyak manusia yang ada di dunia ini mengalami duka cita, mengalami rasa sakit, mengalami air mata, mengalami banyak kesedihan, banyak tangis, banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dan benar bahwa penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan menghadirkan anugerahnya bagi kita, sehingga sesungguhnya setiap orang yang percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang takut akan Tuhan, ketika menghadapi berbagai duka cita, ketika menghadapi berbagai kesusahan,
ketika menghadapi berbagai penderitaan, maka akan ada kekuatan, akan ada hati yang terbuka luas untuk menerima dan mengalami itu semua bersama dengan penyertaan Tuhan. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi orang-orang percaya adalah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan mengalami, memenangkan itu semua. Kita tidak dibiarkan sendiri. Benar, setiap orang mengalami penderitaannya masing-masing. Setiap orang keluarga mengalami duka citanya masing-masing. Setiap orang atau keluarga menghadapi pergumulan persoalannya masing-masing. Tapi ada satu hal yang menjadi sumber kekuatan kita bersama adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga berbagai macam penderitaan di tengah-tengah dunia ini, berbagai macam hal yang membuat kita menguraikan air mata di tengah-tengah dunia ini, semuanya akan dimenangkan, atau semuanya dapat kita rangkul, dapat kita gumuli itu semua tanpa harus kecewa dengan kehidupan ini, tanpa harus pernah kecewa kepada Tuhan, tanpa harus bertanya-tanya di manakah Tuhan dalam keadaan kita saat ini, tetapi tetap merasakan sungguh-sungguh Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh Tuhan yang membuat atau memulihkan keadaan kita, memulihkan tenaga kita, memulihkan kekuatan kita untuk melewati itu semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan oleh firman hari ini kepada kita adalah bahwa janji kehidupan kekal, bahwa kalau di dunia ini kita menghadapi banyak persoalan demi persoalan, rasa lapar, rasa dahaga, panas terik matahari, atau panasnya suhu bumi hari ini atau dunia ini hari ini misalnya yang membuat kita gerah. Tetapi di dalam kerajaan Allah yang kekal itu, bahwa di sana tidak ada rasa lapar lagi. Di ayat 16 itu dikatakan mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tuhan yang akan mengenyangkan kita, Tuhan yang akan memuaskan dahaga kita, Tuhan yang akan melindungi kita. Kalau bangsa Israel dulu dikenyangkan oleh manna surgawi, kalau bangsa Israel dulu dilepaskan dahaga mereka oleh mata air yang memancar dari gunung batu, mereka yang dilindungi berjalan di padang pasir dengan tiang awan, mereka yang berjalan dalam kegelapan diterangi jalannya oleh tiang api, maka dalam kerajaan Allah yang kekal kita semua akan dikenyangkan. Tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa dahaga atau rasa haus tentang apapun, dan tidak ada lagi panas terik atau penderitaan air mata di sana. Di sana adalah sukacita, hidup di dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini lewat firman Tuhan ini menuntun iman kita, menuntun kehidupan kita untuk terus percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh berserah kepadanya, bahwa imanmu itu tidak akan pernah sia-sia. Imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi jalan untuk masuk menerima anugerahnya. Karena itu hanya orang-orang yang beriman dan menerima kasih karunia Tuhan yang kekal itulah yang ikut turut serta dalam arak-arakan orang yang percaya. Karena itu satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita hari ini adalah kita hanya bisa hidup dan selamat semata-mata karena kasih Tuhan Yesus Kristus saja. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, banggalah menjadi seorang murid Tuhan Yesus Kristus. Banggalah menjadi orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah domba-dombanya, domba-domba yang telah diselamatkannya, domba-domba yang akan dibawa kepada padang rumput yang hijau yang kekal itu. Karena di sana semua air mata yang ada di dunia ini akan dihapuskan dan menjadi
kegirangan, sukacita yang kekal, memuji dan memuliakan Tuhan, hidup di dalam kekekalan itu. Karena itu ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia hari ini, ketika kita masih bergumul dengan setiap pergumulan kita masing-masing, ketika kita masih mengalami rasa lapar, rasa dahaga, apapun itu yang membuat kita mengalami berbagai penderitaan, rasa sakit, maka jalanilah itu semua, rangkullah itu semua, nikmatilah itu semua bersama dengan penyertaan Tuhan. Pada saatnya, pada hari Tuhan itu, pada kekekalan itu, semuanya itu akan berlalu. Tuhan akan menggantikan itu dengan sukacita kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami dengar, bahwa pada saatnya, pada hari Tuhan itu, di sana tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi rasa haus, dahaga, tidak ada lagi panas terik yang menyengat, tetapi kerajaan Allah yang kekal itu telah akan mengenyangkan kami semua, membebaskan kami dari rasa dahaga, membebaskan kami dari panas terik yang menyengat, dan berbagai penderitaan apapun yang bisa kami alami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dalam kerajaan-Mu, kerajaan yang kekal itu, di sana hanya ada sukacita surgawi, sukacita kekal, di mana kami akan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan, kami bermohon, bermurah hatilah kepada kami, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus itulah satu-satunya andalan kami, pengharapan kami, dan berjumpa dengan saudara-saudara seiman, orang-orang yang Kau selamatkan kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Allah, tuntun kami ketika kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini, agar seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang berpengharapan kepadamu, kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, kehidupan yang senantiasa kokoh berdiri tegak di dalam iman kepada Kristus Yesus, sehingga kehidupan kami tidak ada yang sia-sia, tetapi sungguh-sungguh menghargai, menghormati, dan menikmati setiap anugerah Tuhan, dan nama-Mu lah yang dimuliakan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan kehidupan kami hari ini. Berkat-Mu lah yang mencukupkan segala apa yang perlu bagi kami, dan senantiasa Engkau menyadarkan kami lewat pimpinan Roh Kudus, agar kami senantiasa mengingat dan terus hati kami riang memuji memuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Horas.